Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Wahyudi Mulyo. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Al-Azhar. Ini saya akan menyampaikan materi dari salah satu mata kuliah manajemen rantai pasok, yaitu terkait konsep integrated supply chain. Definisi supply chain management itu sendiri dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas yang dibutuhkan dalam membuat perencanaan, pengendalian, serta distribusi produk. Jadi prosesnya itu meliputi belanja bahan baku produk, aktivitas produksi, dan juga pendistribusian produk kepada pelanggan. Semua dilakukan dengan cara yang paling efektif serta efisien baik dari segi waktu, tenaga, terutama biaya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai alur proses supply management. Alur ini dimulai dari supplier, ya. Supplier ini merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama, di mana mata rantai penyaluran barang akan bermulai. Yang kedua, ada manufacturer atau seperti pabrik gitu ya, yang membuat barang atau menyelesaikan barang gitu ya, merakit. Selanjutnya ada distributor. Distributor ini adalah pelaku dari pendistribusian barang yang tadi sudah dijadikan oleh manufacturer dan distribusikan customer oleh distributor. Selanjutnya adalah retail. Retail ini merupakan toko pengecer lah ya, anggap toko pengecer yang dia menyetok barang di gudang, nantinya akan dijual ke konsumen. Ini seperti supermarket ya, mall, ataupun koperasi ya sebagainya. Dan yang terakhir adalah konsumen. Ini merupakan rantai supply terakhir di mana barang yang bersangkutan tiba dan dipakai langsung. Oke. Nah, itu merupakan aliran rantai produk dari hulu ke hilir ya. Lalu ada aliran dari uang dan informasi. Nah, aliran ini merupakan aliran informasi yang paling krusial untuk perusahaan, karena informasi ini menentukan perusahaan itu mampu menyediakan produknya tepat waktu, lokasi, jumlah, sehingga dia bisa memuaskan konsumen dan meminimalkan total biaya. Dan itu terjadi pada setiap step-stepnya ya. Jadi di sini ada transaksi uang, transaksi informasi yang akan balik ke masing-masing transaksinya. Oke. Selanjutnya yaitu tujuan dari supply chain. Tujuan dari supply chain itu sendiri yaitu untuk meningkatkan efisiensi proses logistik ya, dan meminimalisir biaya total sepanjang rantai pasok dalam memenuhi kepuasan konsumen. Kedua, untuk membangun sebuah rantai pemasok yang memusatkan perhatian untuk memaksimalkan nilai bagi pelanggan. Ketiga, untuk memenuhi permintaan pelanggan melalui penggunaan sumber daya yang paling efisien, termasuk kapasitas distribusi, persediaan, dan sumber daya manusia. Oke, selanjutnya kita bahas terkait keuntungan dari supply chain itu sendiri ya. Yang pertama, mampu mengurangi inventory barang.
Inventory merupakan bagian paling besar dari aset perusahaan yang berkisar antara 30% sampai 40%. Sedangkan biaya penyimpanan barang, inventory carrying cost, berkisar antara 20% sampai 40% dari nilai barang yang disimpan. Oke. Oleh karena itu, eh, usaha dan cara harus dikembangkan untuk sedikit mungkin menimbun barang ini dalam gudang agar biaya dapat ditekan menjadi sesedikit mungkin ya. Jadi keuntungan menggunakan supply chain ini mengurangi inventory barang salah satunya. Yang kedua itu menjamin kelancaran penyediaan barang. Kelancaran barang yang perlu dijamin adalah mulai dari asal barang, ya, terus supplier, terus juga perusahaan itu sendiri, terus juga retail, dan pada finalnya itu customer gitu ya. Jadi keuntungannya menjamin kelancaran penyediaan barang dari awal sampai akhir gitu ya. Terus ketiga, menjamin mutu dan kualitas. Mutu barang jadi ditentukan tidak hanya oleh proses produksi barang tersebut, tetapi juga oleh mutu bahan mentahnya dan mutu keamanan dalam pengirimannya. Jaminan mutu ini juga merupakan serangkaian mata rantai panjang yang harus dikelola dengan baik. Ya. Oke, kita lanjut. Untuk mengelola aliran SCM. Untuk mengelola aliran barang dan jasa dalam supply chain, pertama-tama yang harus diketahui adalah gambaran sesungguhnya dan lengkap mengenai seluruh mata rantai yang ada, mulai dari pertama sampai pada yang terakhir. Perlu juga diketahui berbagai sifat pergerakan supply chain untuk berbagai inventory. Yang dimaksud dengan inventory ini adalah beberapa jenis barang yang disimpan di gudang yang mempunyai sifat pergerakan yang agak berbeda satu sama lain. Nah, contoh jenis-jenis inventory ini ada barang baku ya. Terus barang setengah jadi. Barang setengah jadi ini barang yang bisa jadi komoditi, yang bisa langsung dijual ataupun bisa yang dijadikan bahan baku oleh perusahaan itu atau perusahaan lain gitu ya. Nah, terus ada inventory untuk barang jadi ya. Ini barang jadi bisa jadi bahan komoditi yang bisa langsung dijual pada customer ya. Terus selanjutnya ada material and spare part. Material and spare part ini seperti contoh untuk maintenance gitu ya, barang spare part gitu ya. Terus inventory barang komoditas lainnya, terus juga barang-barang proyek. Nah, itu kita harus kelola tuh ya aliran dari inventory tersebut. Oke, selanjutnya kita bahas terkait keuntungan dari supply chain itu sendiri ya. Nah, yang pertama, mampu mengurangi inventory barang. Inventory merupakan bagian paling besar dari aset perusahaan yang berkisar antara 30% sampai 40%. Sedangkan biaya penyimpanan barang, inventory carrying cost, berkisar antara 20% sampai 40% dari nilai barang yang disimpan. Oke. Oleh karena itu, usaha dan cara harus dikembangkan untuk sedikit mungkin menimbun barang ini dalam gudang agar biaya dapat ditekan menjadi sesedikit mungkin ya. Jadi keuntungan menggunakan
supply chain ini mengurangi inventory barang, salah satunya. Yang kedua itu menjamin kelancaran penyediaan barang. Kelancaran barang yang perlu dijamin adalah mulai dari asal barang, ya, terus supplier, terus juga perusahaan itu sendiri, terus juga retail, dan pada finalnya itu customer gitu ya. Jadi keuntungannya menjamin kelancaran penyediaan barang dari awal sampai akhir gitu ya. Terus ketiga, menjamin mutu dan kualitas. Mutu barang jadi ditentukan tidak hanya oleh proses produksi barang tersebut, tetapi juga oleh mutu bahan mentahnya dan mutu keamanan dalam pengirimannya. Jaminan mutu ini juga merupakan serangkaian mata rantai panjang yang harus dikelola dengan baik. Ya. Oke, kita lanjut. Untuk mengelola aliran SCM. Untuk mengelola aliran barang dan jasa dalam supply chain, pertama-tama yang harus diketahui adalah gambaran sesungguhnya dan lengkap mengenai seluruh mata rantai yang ada, mulai dari pertama sampai pada yang terakhir. Perlu juga diketahui berbagai sifat pergerakan supply chain untuk berbagai inventory. Yang dimaksud dengan inventory ini adalah beberapa jenis barang yang disimpan di gudang yang mempunyai sifat pergerakan yang agak berbeda satu sama lain. Nah, contoh jenis-jenis inventory ini ada barang baku, ya. Terus barang setengah jadi. Barang setengah jadi ini barang yang bisa jadi komoditi, yang bisa langsung dijual ataupun bisa yang dijadikan bahan baku oleh perusahaan itu atau perusahaan lain gitu ya. Nah, terus ada inventory untuk barang jadi, ya. Ini barang jadi bisa jadi bahan komoditi yang bisa langsung dijual pada customer, ya. Terus selanjutnya ada material and spare part. Material and spare part ini seperti contoh untuk maintenance gitu ya, barang spare part gitu ya. Terus inventory barang komoditas lainnya, terus juga barang-barang proyek. Nah, itu kita harus kelola tuh. Oke, selanjutnya mengusahakan optimalisasi supply chain. Dalam mengoptimalisasikan supply chain, perlu diperhatikan mengenai beberapa pengaruh dalam pengoptimalisasiannya. Yang pertama, terkait tuntutan pelanggan yang terus berkembang. Jadi, perkembangan dan perubahan dalam sifat intensitas tergantung dari tuntutan para pelanggan. Dengan makin terbukanya pasar bebas yang mendunia, maka terjadi begitu banyak dan begitu ketat persaingan antara perusahaan dan antar produk. Bagi para konsumen, ini merupakan keuntungan besar karena mereka mendapatkan harga komoditi yang murah, terus pilihan barangnya banyak, mutu barangnya lebih baik gitu ya, penyediaan barangnya lebih cepat. Oleh karena itu, supply chain yang tadinya hanya atau lebih berfokus pada sisi hulu, yaitu hubungan antara supplier dengan manufakturer, bergeser ke arah hilir, yaitu manufakturer, retail, consumer gitu ya. Inilah manifestasi dari consumer focus atau consumer oriented dalam supply chain management. Sikap para pelanggan sebagai berikut itu tidak boleh diabaikan. Contoh, menghindari penjual yang telah pernah mengecewakannya.
ingin mengalami proses pembelian barang dan jasa yang menyenangkan. Menyenangi pendekatan penjualan yang kreatif, ramah, murah adalah pembeli yang mengejar brand, ya. Terus menuntut more for less. Selanjutnya mencari toko yang serba ada. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam tuntutan pelanggan yang terus berkembang. Selanjutnya, kekuasaan retail yang makin besar. Kalau sebelumnya kita simpulkan bahwa pengendali utama supply chain adalah para customer, maka yang berhubungan langsung dengan mereka adalah para retail. Retail ini menanggapi kehendak dan tuntutan para konsumer yang makin meningkat ini dengan mengadakan perubahan-perubahan besar dalam penataan toko gitu ya. Dekorasinya, teknik pelayanannya, personil tokonya gitu ya. Oke. Meskipun keputusan terakhir untuk memilih barang adalah pada para konsumer, tetapi sampai batas tertentu para retail dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ini dengan cara membuat display yang menarik, memberikan diskon, memberikan bonus, menawarkan secara lebih aktif, dan sebagainya. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah dilema dalam mencapai optimalisasi. Langkah pertama yang sangat penting dalam melakukan supply chain management yang baik adalah menggalang dan memperbaiki komunitas harian antara semua pelaku supply, mulai dari hilir sampai ke hulu. Komunitas yang baik ini dapat mencegah kelambatan pengadaan barang maupun penumpukan barang di gudang yang berlebihan. Dalam praktek, sayangnya seringkali dijumpai semacam keengganan melakukan komunikasi ini karena beberapa pihak masih ada yang menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang bersifat rahasia atau sebagai sesuatu layanan ekstra. Karena dianggap memberikan layanan ekstra ada yang minta bayaran gitu ya, baik secara resmi ataupun tidak resmi. Kendala ini tidak saja dijumpai dalam hubungan dan komunikasi antar perusahaan, tetapi juga ditemui dalam satu perusahaan, yaitu misal antara bagian logistik dan bagian teknik gitu ya. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu kepada semua pihak diyakinkan dahulu perlu membangun informasi yang terbuka, cepat, dan akurat mengenai hal-hal yang menyangkut penyediaan barang, agar semua pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan optimal. Nah, itu perlu diperhatikan dalam optimalisasi supply chain. Selanjutnya ada kendala dalam membangun kepercayaan. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan untuk mengoptimalisasikan supply chain adalah membangun kepercayaan antara semua pelaku supply chain barang dan jasa yang bersangkutan. Namun dalam praktek banyak kendala, bahkan banyak yang tidak percaya bahwa hal tersebut sesungguhnya dapat dicapai. Beberapa yang melatar belakangi kendala tersebut antara lain masih banyaknya anggapan bahwa supplier atau pihak lain adalah lawan atau bahkan musuh dalam berbisnis, bukan mitra ya. Masih banyaknya anggapan bahwa antara supplier atau pihak lain dan perusahaan sendiri pada hakikatnya mempunyai tujuan yang berlainan, bahkan saling bertentangan. Sedangkan sebetulnya tujuan akhir adalah sama, yaitu sama-sama perlu survive dan growth ya. Nah, selanjutnya mengenai kemitraan sebagai suatu solusi ya. Partner sebagai suatu solusi ya. Optimalisasi supply chain management seperti telah disebutkan di sebelumnya memerlukan aliran informasi yang lancar, transparan kan, memerlukan kepercayaan antar peserta
pengadaan barang. Hal ini hanya mungkin dilakukan melalui proses yang panjang antara pihak yang saling mengenal. Dengan demikian, satu-satunya cara adalah bahwa antara mereka yang terkait dan ada semacam partnership gitu. Optimalisasi tidak mungkin dicapai apabila dilakukan oleh supplier yang terus-menerus bergantian gitu. Karena hal-hal yang diinginkan tersebut tidak mungkin akan terwujud secara optimal. Oleh karena itu, dikatakan bahwa partnering adalah salah satu solusi yang terbaik dalam melakukan optimalisasi supply chain management ini. Selanjutnya, mengenai teknologi informasi sebagai katalisator. Kalau partnership dapat disebut sebagai bumbu yang penting untuk supply chain, mereka teknologi informasi merupakan katalisator untuk supply chain, yaitu mempercepat proses, mempermudah supply chain management yang efektif dan efisien. Keberhasilan supply chain management tidak mungkin dapat dicapai tanpa menggunakan jasa teknologi informasi. Dalam kasus ini harus bercirikan hardware, software, seperti itu ya, real time, customer network friendly, high level, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas dua metode rantai pasok. Itu ada dua, ada push dan pull. Kita bahas yang push. Untuk push itu produksi dimaksudkan untuk memenuhi prediksi demand dari downstream. Jadi maksudnya perusahaan akan memproduksi barang yang kedepannya kemungkinan akan laku gitu. Jadi belum adanya demand, tapi sudah ada produksi. Nah, tujuannya apa? Untuk menjaga inventory agar memenuhi demand yang akan datang. Nah, terus bersifat proaktif gitu ya. Jadi bersifat proaktif nih, sebelum adanya permintaan, dia sudah memproduksi barangnya terlebih dahulu gitu. Sehingga ketika ada demand yang besar, maka stoknya sudah siap gitu. Tentu ada resiko dari barang yang tidak terjual karena ini kan sifatnya prediksi ya. Jadi ada kemungkinan barang itu tidak terjual sesuai prediksinya gitu. Lalu yang kedua itu metode pull. Nah, metode pull ini produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan demand aktual dari downstream. Maksudnya seperti ini. Jadi perusahaan memproduksi barang itu sudah ada permintaannya gitu. Sudah jelas bahwa ordernya 10, produksi 10 gitu. Terus dapat mengakibatkan waktu tunggu karena dia memproduksi setelah ada permintaan, maka akan ada waktu tunggu di situ. Tapi ini hanya berlaku mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang produksinya 1 hari 2 hari lah ya, yang masih bisa ditunggu gitu, yang masih ada customernya untuk menunggu di situ. Terus bersifat reaktif. Sifat reaktif ini maksudnya dia akan memproduksi ketika ada orderan gitu. Jadi tidak proaktif seperti push. Terus selanjutnya ada minim resiko pada penjual. Ya karena tadi dia hanya memproduksi sesuai dari orderannya gitu. Orderan 10, maka barang yang diproduksi adalah 10 gitu. Nah, kalau kita lihat di gambarnya untuk customer ordernya dia ada di sini ya. Kalau push itu dia akan manufacturing dulu ya, produksi dulu.
belum di order ke customer ya. Tapi kalau yang full itu di order dulu oleh customer kan baru diproduksi, baru diproses ya. Oke, itu dua perbedaan metode rantai pasok ya, push dan pull. Dan selanjutnya adalah supply chain management dengan internet ya. Peran internet pada supply chain management. Internet ini memungkinkan kolaborasi dan integrasi dalam praktek di lapangan lebih cepat gitu ya. Karena adanya internet kita bisa langsung tahu gitu ya, dan bisa kolaborasi melalui ponsel ataupun lainnya gitu ya. Dengan adanya internet, pihak-pihak pada supply chain bisa membagi informasi serta melakukan transaksi dengan lebih cepat, murah, dan akurat. Ini terbukti dengan adanya e-commerce, mana-mana kita bisa mencapai customer yang lebih luas gitu ya. Informasi penjualan supermarket atau retail akan mudah bisa dibagi dengan pihak-pihak yang berada di sebelah hulu supply chain dengan menggunakan internet. Oke, mungkin materinya sampai sekian dulu, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.